warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fitriah dan dua rekan teman saya, yaitu ada Muhammad Rosid dan Randy Supiandi. Kami bertiga ingin menjelaskan mengenai marketing plan dari produk Coca-Cola. Yang pertama, Coca-Cola sendiri yaitu minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia. Coca-Cola telah menjadi produk soft drink bermerek internasional yang terus bertumbuh kuat dengan terus mempertahankan posisi pasarnya. Kini Coca-Cola telah tersedia di seluruh dunia dan menjadi merek minuman ringan terpopuler dan paling luas. Untuk SWOT-nya yaitu ada strength atau kelebihan dari Coca-Cola, yaitu Coca-Cola merupakan brand yang berimage sudah dikenal masyarakat luas. Pabriknya terbesar dan pemasar minuman non-alkohol lebih di 200 negara. Untuk targetnya memasarkan secara global dengan berbagai rasa. Untuk kemasan produknya menarik dan harga yang kompetitif. Coca-Cola juga mampu memposisikan dirinya sebagai penjual minuman. Brand awareness-nya baik di mata masyarakat. Coca-Cola juga mudah didapati di supermarket hingga toko kelontong. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan produk Coca-Cola ini di warnet, di counter, di salon yang menyediakan kulkas. Itu pasti ada produk Coca-Cola. Coca-Cola selalu memperhatikan aspek kualitas dan keamanan, sejak dari penerimaan bahan baku, pengolahan bahan mentah, pengemasan barang jadi, hingga distribusi kepada konsumen. Untuk kelemahannya atau weakness, Coca-Cola sebagai minuman berkalori tinggi dan berbahaya bagi kesehatan. Inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. Yang ketiga, meskipun Coca-Cola memiliki berbagai macam minuman yang tersedia, Coca-Cola belum melakukan diversifikasi ke segmen pasar lainnya. Lalu, nilai gizi minuman Coca-Cola merupakan salah satu alasan utama mengapa pelanggan berpaling dari perusahaan. Yang artinya Coca-Cola menghadirkan varian yang mencakup lebih sedikit gula, bebas gula, dan produk pengganti gula, tetapi citranya masih tertanam kuat sebagai produk yang tidak sehat. Yang terakhir, untuk menembus seluruh penjuru dunia, The Coca-Cola Company memiliki biaya distribusi yang tinggi. Untuk opportunity atau peluang, Coca-Cola memperluas ke pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika merupakan peluang besar bagi Coca-Cola. Coca-Cola juga dapat memanfaatkan jaringan distribusi produknya yang luas dan efisien di segmen yang mirip dengan minuman berkarbonasi seperti makanan ringan. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan dalam rantai pasokan Coca-Cola dapat membuka peluang baru, yang artinya seiring rantai pasokan global terus berkembang dan berinovasi, hal ini menawarkan Coca-Cola berkesempatan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam strategi distribusinya. Coca-Cola terlihat mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi ini dengan adopsi teknologi blockchain
dalam infrastruktur teknologi pemasok dan distribusinya. Yang keempat, langkah-langkah pengurangan biaya dapat memperkuat posisi Coca-Cola sebagai minuman terkemuka, yang artinya karena rantai pasokannya yang kompleks dan mahal, Coca-Cola memiliki kesempatan untuk menyempurnakan operasinya agar operasinya lebih efisien. Perusahaan telah mulai meningkatkan operasi ini dengan membuang produk yang tidak berkontribusi pada hasil, serta mengalihdayakan operasi pembotolan ke pihak ketiga. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Banyak produk Coca-Cola Company sudah ketinggalan zaman dan tidak terlalu menguntungkan. Yang kedua, pelanggan The Coca-Cola Company semakin mencari pilihan yang lebih bergizi dalam konsumsi minuman mereka. Yang ketiga, industri minuman adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia, yang artinya perusahaan Coca-Cola telah menghadapi salah satu persaingan paling sengit dalam keberadaannya. Apa yang disebut perang Coca-Cola antara The Coca-Cola Company dan PepsiCo telah menyebabkan pembentukan dua raksasa di bidang minuman. Persaingan yang saling diidentifikasikan ini memastikan strategi inovasi berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup. Selanjutnya yaitu ada marketing objektif. Coca-Cola dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat membagi dividen pada pemegang saham di akhir tahunnya. Perusahaan juga menginginkan adanya ikatan pada mitra dan menciptakan loyalitas pada setiap mitra yang bergabung. Selain itu, juga dapat menciptakan portofolio bisnis di dunia minuman sehingga need and want konsumen dapat tercapai. Banyak keinginan yang perusahaan capai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosid Alfian. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang marketing plan yang tadi sudah dibacakan oleh Aini Fitria. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran dari sisi produk, Coca-Cola memiliki sekitar 200 produk minuman ringannya ditawarkan secara global dan strategi produknya mencakup bauran pemasaran. Minumannya seperti Coca-Cola, Coca-Cola Life, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, dan lainnya dijual dalam berbagai ukuran dan kemasan yang berbeda, yaitu dari sisi promosi. Coca-Cola menggunakan strategi promosi dan pemasaran yang berbeda untuk bertahan dari persaingan yang ketat di pasar. Dia menghabiskan hingga 4 juta US dollar per tahun untuk mempromosikan mereknya, memanfaatkan media tradisional dan internasional untuk iklan. Dari sisi penempatan harga Coca-Cola tergolong tetap, tidak pernah merubah harga yang signifikan selama kurang lebih 73 tahun. Perusahaan harus membuat strategi penetapan harganya fleksibel dengan meningkatnya persaingan dengan persaing ketatnya yaitu Pepsi. Coca-Cola tidak menurunkan harganya secara signifikan, juga tidak menaikkan harganya secara tidak wajar, karena hal ini akan menyebabkan konsumen meragukan kualitas produk dan beralih ke alternatif lain. Dari sisi tempat, Coca-Cola memiliki jaringan distribusi yang luas. Wilayah yang beroperasi produk Coca-Cola yaitu Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia khususnya. Di Indonesia tersendiri, banyak dijual di eceran, khususnya market terdekat pasti tersedia Coca-Cola. Selanjutnya yaitu target pasar. Dari sisi usia,
perusahaan menargetkan kaum muda di antara umur 10 sampai 35 tahun. Mereka juga menargetkan orang dewasa, paruh baya, dan lebih tua yang sadar diet atau diabetes dengan menawarkan minuman diet Coke. Dari sisi geografis, Coca-Cola menjual produknya secara global dan menargetkan budaya, kebiasaan, dan iklim yang berbeda di setiap negara. Misalnya di Amerika juga disukai oleh orang tua. Jadi, perusahaan membidik segmen yang berbeda. Itu juga memvariasikan perubahannya seperti versi Asia lebih manis rasanya dibandingkan negara lainnya. Dari sisi jenis kelamin, Coca-Cola menargetkan individu sesuai jenis kelamin mereka. Misalnya Coca-Cola Light lebih disukai wanita, sedangkan Coke Zero disukai pria karena rasa soda yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu strategi kompetitif. Produk pesaing sangat besar juga yaitu Pepsi. Karena produk Coca-Cola dan Pepsi memiliki kemiripan dalam hal industri konsumen ideal dan produk unggulan dengan industri minuman. Tetapi Coca-Cola masih lebih unggul daripada produk lainnya karena Coca-Cola perusahaan minuman yang menawarkan 200 merek minuman yang berbeda dan strategi yang ditetapkan, contohnya bekerja sama dengan KFC, itu menjadikan produk Coca-Cola tidak mudah digantikan dari produk yang sejenis lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Supiandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Supiandi dengan NPM 12 10 20 142 kelas 2D pemasaran. Nah, tadi kan rekan saya telah menjelaskan tentang Coca-Cola meliputi situasi analisis, marketing objektif, marketing strategi, target market, dan kompetitif strategi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik implementasi dan evaluasi. Untuk taktik implementasi sendiri meliputi produk, price, place, dan promosi. Untuk produk, implementasi Coca-Cola pada bagian produk dilakukan dengan mengganti kemasan baru setiap beberapa tahun sekali agar tetap menarik perhatian pelanggan. Untuk price, implementasi Coca-Cola pada bagian harga dilakukan dengan menentukan harga sesuai dengan pengeluaran pada saat proses biaya serta mengambil keuntungan. Untuk place, implementasi Coca-Cola pada bagian tempat dilakukan dengan mencari tempat diproduksi penyalurannya sesuai dengan sasaran pasar. Untuk promosi, implementasi Coca-Cola pada bagian promosi dilakukan dengan cara membuat media periklanan agar menarik konsumen, seperti mensponsori Piala Dunia. Dengan ini maka pasarnya meliputi seluruh dunia karena media yang meliput Piala Dunia di antara lain TV, media sosial, dan koran, dan mencakup edaran dunia. Untuk evaluasi, marketing plan, strategi pemasaran, dan taktik yang dilakukan Coca-Cola sudah sesuai dan efektif. Dilakukan dengan cara Coca-Cola mampu memasarkan produknya dengan skala internasional. Coca-Cola mampu terus menduduki hati para penikmat minuman bersoda di Indonesia. Dari segi penjualan, dari tahun ke tahun, Coca-Cola mengalami kenaikan penjualan dan mampu mempertahankan posisi sebagai market leader di Indonesia. Sekarang tidak hanya sebagai minuman bersoda biasa, namun ada juga Coca-Cola tanpa gula untuk minuman para penyandang diabetes. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.